Pengamat mengatakan ada dugaan Ade Armando sengaja dikorbankan agar tuntutan mahasiswa tidak tersiar. Semua yang terlibat, termasuk Ade Armando sendiri, diungkap dengan menggali lebih dalam the circumstances of crime. Kita dapat melibatkan makna lebih luas. Ade Armando sekaligus pembuat keonaran selama ini juga pelaku. Sebetulnya yang saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode. Itu yang saya tolak. Saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman SI, BEM SI ini, rakyat bangkit ya. Itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Selama pantauan saya selaku juga ketua media center, saya sudah melihat track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulu. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh, dan isu itu yang bersinggungan dengan agama, dan ini sangat sensitif. Kalau sudah bersinggungan dengan agama, hati-hati, sangat berbahaya. Bisa terjadi tragedi Ambon, Poso, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini kita sangat, rakyat Indonesia ini sangat menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa, dan itu mereka junjung tinggi, dan ini sangat sakral, nggak boleh. Ini negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, ini negara agama. Nah, saya bingung kok ada orang tersangka bisa berkeliaran gitu. Nah, saya meminta tadi juga luar biasa apa yang disampaikan. Ini ada ketidakadilan, tebang pilih. Bagi orang yang biasa berpikir, termasuk kaum peneliti, apa yang tampak nggak lantas merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi intinya, sesuatu yang tampak ini nggak juga lantas kita bisa faktakan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu. Ade Armando juga logikanya adalah pelaku kekerasan yang kita bisa sebut sebuah kekerasan verbal. Ia sengaja mendatangi lokasi demo dan berkomentar, berdebat, hingga berefek yang cukup provokatif pada orang-orang sekitar pada saat itu. Ade Armando berkali-kali agama dihina, dan saya menjadi saksi ketika pra-peradilan untuk mengugat Ade Armando sebagai tersangka itu pernah di SP3 oleh state lawyer, kemudian digugat pra-peradilan, saya sebagai saksi, dan berhasil. Kemudian Ade Armando sampai saat ini menjadi tersangka, dan juga masih banyak kasus-kasus yang juga menghina agama, menghina ulama. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Gelora.com. Pengamat politik Muslim Arbi menduga pegiat media sosial Ade Armando diduga sengaja dikorbankan untuk mengalihkan tuntutan mahasiswa. Sebagaimana Ade Armando babak belur menjadi bulan-bulanan masa saat demo 11 April 2022 di gedung DPR terkini, Ade Armando dirawat intensif di rumah sakit. Dikabarkan mengalami pendarahan otak. Kalau dilihat polanya, Ade Armando sengaja datang di lokasi demo. Wawancara dengan wartawan, nampaknya ada kesengajaan untuk mengorbankan Ade Armando agar tuntutan mahasiswa tidak tersiarkan secara masif, kata pengamat politik Muslim Abi pada Selasa 12 April 2022 dikutip dari Suara Nasional. Pasca Ade Armando babak belur dikeroyok massa, kata Muslim, semua pemberitaan tertuju kepada dosen UI itu. Pembahasan di berbagai platform di media sosial juga ramai terkait terjadi tersebut. Semua tokoh mengomentari pengeroyokan Ade Armando, papar Muslim. Sementara itu, tuntutan mahasiswa yang menolak jabatan presiden 3 periode pun sepi pemberitaan. Penolakan kenaikan BBM harga yang disuarakan mahasiswa juga tidak terdengar. Muslim menyinyalir pihak kepolisian akan melarang demonstrasi setelah peristiwa pengeroyokan Ade Armando. Tak terkecuali soal kehadiran pegiat media sosial Ade Armando di tengah-tengah aksi. Ade Armando yang kemudian dikerek menjadi sorotan dan dianggap cenderung menenggelamkan aksi demo yang membawa banyak tuntutan tersebut. Pengamat politik yang juga ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfi Triadi, ikut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, Ade Armando adalah seorang pegiat media sosial, sehingga ia merasa tidak aneh jika seorang Ade Armando ikut berdemo. Mungkin saja selain dia juga banyak senior lain yang turun untuk memantau jalannya aksi massa.
Saya pikir awalnya tidak ada yang aneh, ujar Yusfi Triadi dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 11 April. Menurutnya yang menjadi sorotan adalah perkembangan media yang pada akhirnya mengesampingkan substansi berita aksi demo mahasiswa. Ia menyebutkan bahwa trending topik atau topik teratas di Twitter menunjukkan bukan tentang aksi demo 11 April 2022, melainkan kasus penganiayaan terhadap Ade Armando. Saya melihat ada kemungkinan Ade Armando masuk ke dalam skenario setting agenda atau bagian dari setting agenda. Entah siapa yang melakukan setting, disadari atau tidak oleh Ade Armando. Hari ini dia terjebak dalam setting agenda untuk membiaskan tuntutan aksi mahasiswa 11 April 2022. Semua yang terlibat, termasuk Ade Armando sendiri, insaf gitu loh, dengan menggali lebih dalam the circumstances of crime, kita dapat melibatkan makna lebih luas. Ade Armando sekaligus pembuat keonaran selama ini juga pelaku bagi orang yang biasa berpikir, termasuk kaum peneliti, apa yang tampak nggak lantas merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi intinya sesuatu yang tampak ini nggak juga lantas kita bisa faktakan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu loh. Ade Armando juga logikanya adalah pelaku kekerasan yang kita bisa sebut sebuah kekerasan verbal. Ia sengaja mendatangi lokasi demo dan berkomentar, berdebat, hingga berefek yang cukup provokatif pada orang-orang sekitar pada saat itu.